Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Trina Lestari. Di sini aku ingin mengajak kalian untuk mengeksplor nih salah satu jenis lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu sawah. Selamat menonton. Jadi yang pertama di sini aku akan menjelaskan di mana sih letak sawah ini. Jadi letak sawah ini adalah berada di Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan ini adalah perjalanan kami menuju persawahan yang ada di Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi di sini aku bersama teman-teman aku itu berangkat dari Universitas Tamu Mangkurat yang ada di Jalan Kayu Tangi di Banjarmasin. Nah, jadi untuk menuju ke lokasi sawah tersebut kami membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Nah, dan kami dari Universitas Tamu Mangkurat itu kami melewati jalan tol Lingkar Selatan. Nah, jadi menurut kami lewat situ lebih cepat dibandingkan kita lewat jalan Ahmad Yani. Karena menurut kami kalau melewati jalan Ahmad Yani itu jalannya agak lumayan panjang ya. Jadi kami guna untuk memotong waktu dan untuk memotong jarak, jadi kami memutuskan untuk melewati jalan tol ini. Silahkan menonton. Dan ini adalah informasi detail terkait jarak serta waktu yang kita tempuh untuk menuju lokasi persawahan. Jadi di sini teman-teman ada kondisi lingkungan abiotik yang ada di sekitar persawahan tersebut. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa aja sih abiotik yang ada di lokasi tersebut. Di situ ada dua, ada tanah dan juga air. Nah, yang pertama itu untuk tanah. Untuk tanah sendiri itu tanahnya bersifat gambut dan untuk warnanya itu berwarna hitam. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari tanah gambut. Sedangkan untuk airnya sendiri itu warnanya kecoklatan namun tidak berbau. Nah, jadi itulah beberapa abiotik yang ada di lingkungan persawahan tersebut. Dan untuk selanjutnya, mari teman-teman, aku akan mengajak kalian nih untuk mengeksplor apa aja sih keanekaragaman flora yang ada di persawahan tersebut. Let's go! Baiklah, mari kita simak apa aja keanekaragaman flora yang ada di sawah tersebut. Yaitu ada pohon pisang, ada teratai, kemudian ada rumput banta, ada keladi, dan masih banyak lagi. Tadi kan kita sudah nih mengeksplor apa aja keanekaragaman flora yang ada di sawah tersebut. Dan sekarang aku akan mengajak kalian nih untuk mengeksplor keanekaragaman fauna lagi. Jadi di situ ada banyak sekali fauna di sawah tersebut. Let's go! Jadi fauna pertama yang kami temukan itu ada capung, ada bebek atau itik. Jadi ketika kami ke sawah tersebut, kami kebetulan nih melihat ada ibu bebek bersama anak-anaknya sedang berenang di sawah tersebut. Lucu sekali bukan? Dan selanjutnya ada telur keong, ada burung pipit, kemudian ada keong sawah. Nah, keong sawah di sini menurut para petani di situ merupakan salah satu hama yang sangat mengganggu. Dan kemudian ada berbagai macam ikan yang ada di situ. Dan itulah jenis-jenis dari keanekaragaman flora serta fauna yang ada di sawah tersebut. Jadi teman-teman sudah tahu kan ya apa aja sih flora dan fauna yang ada di persawahan. Nah, untuk selanjutnya di sini aku akan mengajak kalian untuk mengetahui apa aja sih, bagaimana sih kondisi sosial yang ada di sekitar persawahan. Jadi di sini aku bersama teman-teman aku menggali informasi nih
melalui salah satu masyarakat yang berada di sekitar sawah tersebut. Baiklah, jadi aku akan melampirkan audio dari hasil wawancara yang kami lakukan bersama warga sekitar persawahan tersebut. Selamat mendengarkan. Banyak hama wereng, orang tua wereng. Wereng. Jadi wereng gitu aja kan. Oh, Hama padi. nggih. Itu biasanya mah apa, Paman? Itu kalau sudah padinya berbuah, Nggih. terus berbuah biasanya dimakan itu ya nang rusak. Di sempat panen gagal. Biasanya yang namanya gagal panen ya itu. Oh, gara-gara itu lah, Paman. Gara-gara hama. Jadi belinya kurang perawatan Nggih. sampai wereng itu menyerang, bisa gagal panen. Oh, nggih. Tapi biasanya ada PPL-nya akan datang memberi penyuluhan obatnya ini dikerjakan. Ada acara-acara ritual kayak itu ada dulu. Selamatan biasa aja. Selamatan biasa aja. Kesan apa tuh, Pak? Kecuali mau di apa tuh dia nonton mau di penyakit berat baru ada baca burdah jarang burdah keliling. Oh, iya. Burdah keliling itu apa ibarat kasar tuh mengusir setan-setan lah itu. Apalagi ya. Supaya padi baik gitu nah. Di situ kebanyakan orang Banjar lah, Paman, di sini. Banjar. Oh, Banjar. Rata-rata apa, Paman? Rata-rata Banjar. Tapi kalau di banyak aja Jawa, Madura, teman-teman cuma ya diambil umumnya lah Banjar. Nggih, Banjar paling banyak. Nah, setelah kalian mendengarkan interview kami dengan warga sekitar persawahan, apa yang kalian dapatkan? Ya, yang dapat aku simpulkan dari interview dengan warga sekitar itu adalah yang pertama, kebanyakan mayoritas itu merupakan suku Banjar, meskipun ada dari suku Jawa ataupun suku yang lainnya. Dan untuk agamanya sendiri yaitu mayoritasnya Islam. Dan untuk adat istiadat atau ritual yang ada di situ, kata orang tersebut nggak ada, cuman tapi kayak ada yang kayak pembacaan burdah keliling itu tujuannya untuk mengusir roh-roh jahat katanya, untuk supaya persawahan atau padinya itu bagus atau aman. Selain itu juga ada hama yang sangat-sangat mengganggu kata beliau, yaitu namanya hama wereng. Nah, itu tuh kata beliau itu sangatlah berbahaya untuk si tanaman padi. Jadi ketika padi itu sudah berkembang, itu wereng itu akan memakan si padi tersebut. Oke, jadi yang selanjutnya aku akan menjelaskan apa aja sih ancaman serta hambatan yang biasanya dirasakan oleh masyarakat sekitar atau khususnya para petani yang ada di sawah tersebut. Nah, untuk hambatan serta ancamannya itu sendiri yang terjadi di sekitar persawahan itu diantaranya adalah keong emas. Nah, keong emas di sini dijadikan sebagai hama oleh para petani karena itu merusak tanaman padi. Yang kedua, adanya abrasi, adanya banjir, adanya hama wereng tadi, dan ada rumput bento yang dimana juga mengganggu tanaman padi. Dan kemudian untuk solusinya itu sendiri, yang pertama dari keong emas itu tadi. Nah, jadi para petani bisa menggunakan yang namanya biopeptisida, yang dimana merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan alami, yang dimana apabila kita menggunakan itu tidak akan merusak tanaman padi. Nah, jadi akan lebih ramah lingkungan serta menyelamatkan tanaman padi tersebut. Yang kemudian yang kedua adalah pembuatan embung atau waduk kecil, yang dimana gunanya untuk menampung air hujan dan mencegah aliran air yang berlebihan, yang mana air tersebut dapat mengikis tanah dan mengatur pola irigasi agar tidak terjadi abrasi. Jadi supaya persawahan itu tidak terjadi abrasi, itu lebih bagus ya dibuatlah embung atau waduk kecil. Oh iya teman-teman, jadi di persawahan ini ada beberapa jenis padi yang ditanam di situ. Yang pertama itu jenis padi mayang, pandak, unus atau dikategorikan sebagai beras unus, dan beras R atau beras baru.
Dan untuk sikap positif dan negatif masyarakat di sekitar persawahan itu, yang pertama untuk yang positif dulu ya. Untuk yang positif itu di sekitar area persawahan itu tidak adanya bangunan industri atau pembangunan yang dimana tempatnya itu digunakan untuk rumah ataupun segala macam. Nah, rumah di situ dibentuk atau dibangun menggunakan panggung. Kemudian yang kedua itu masyarakat itu memanfaatkan fauna yang ada di lawas di persawahan tersebut seperti memancing. Nah, dari memancing itu kan kita mendapatkan ikan nih. Nah, dari ikan tersebut kita dapat menggorengnya atau memakannya ataupun menjualnya. Kemudian untuk sikap negatifnya sendiri itu ketika kami observasi di situ ada beberapa spot yang dimana itu dipenuhi oleh sampah plastik. Nah, jadi sikap negatifnya itu adalah masyarakat itu masih banyak, atau bukannya banyak, masih ada beberapa yang membuang sampah plastik itu ke lingkungan persawahan. Baiklah teman-teman, kita sudah ada di penghujung video ini. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Baik, yang dapat kita simpulkan itu adalah bahwasanya lahan basah itu banyak sekali tipe atau jenis-jenisnya, dan kebetulan aku dan teman-teman aku itu mendapatkan tipe lahan basah sawah, dan sawah yang kita observasi itu merupakan sawah jenis tada hujan. Mungkin sekian saja video yang dapat aku buat. Jadi terima kasih telah menonton dan semoga ada manfaatnya ya setelah menonton video ini, dan dapat pengetahuan serta ilmu baru terkait lahan basah khususnya sawah tada hujan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.